Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan membedah sesuatu yang sangat unik. Ini kelihatannya seperti peta, tapi ini bukan peta sebuah tempat. Ini adalah peta sebuah masalah. Peta yang menunjukkan tantangan budaya dan pendidikan yang sedang dihadapi oleh sebuah komunitas. Yuk kita langsung lihat saja sumbernya. Ini dia, sebuah infografis yang menjadi dasar dari pembahasan kita kali ini. Kelihatannya rumit ya, memang. Karena isunya kompleks dan infografis ini tidak hanya menunjukkan masalahnya, tapi juga menawarkan jalan keluarnya. Nah, ini dia pertanyaan besarnya, yang menjadi inti dari semua ini. Apa jadinya kalau pilar-pilar utama sebuah komunitas itu mulai goyah? Sumber ini mencoba menjawabnya dengan mengangkat sebuah isu yang mereka sebut krisis literasi biblika. Dan ini bukan masalah sepele loh, tapi masalah yang sistemik, yang akarnya dalam banget. Oke, mari kita mulai dari awal dulu ya. Sebenarnya, krisis apa sih yang dimaksud? Karena menurut sumber ini, masalahnya itu spesifik banget dan sejujurnya seringkali disalahpahami. Jadi, begini, inti krisisnya itu bukan karena orang-orang jadi malas membaca, bukan itu, tapi cara membacanya yang bermasalah. Teks dibaca begitu saja tanpa melihat konteks historis dan budayanya. Akibatnya, teks yang kaya makna itu jadi hanya sekumpulan aturan moral belaka. Nah, ini poin yang krusial banget. Yang membuatnya menarik adalah sumber ini tidak berhenti di situ. Mereka mencoba mendiagnosis akar masalahnya, dan ternyata mereka menunjuk pada kegagalan struktural di 3 pilar utama masyarakat. Jadi, ada gap di 3 pilar yang dianggap sebagai biang keladinya. Ini adalah 3 institusi penting yang seharusnya menjadi penopang, tapi malah dianggap gagal menjalankan tugasnya. Pilar pertama, sekolah. Masalahnya di sini fokusnya lebih ke pembentukan karakter, bukan ke pemahaman atau kognisi. Jadi, literasi biblikanya menjadi lemah. Seringkali hanya menggunakan kutipan-kutipan pendek yang diambil tanpa melihat konteks besarnya. Pilar kedua, gereja. Di sini, kritiknya adalah institusi ini menjadi terlalu fokus pada panggung, pada acara dan perayaannya, bukan pada pengajaran yang mendalam. Khotbahnya menjadi lebih topikal, pragmatis, mencari yang relevan saat itu saja, tapi kurang menggali konteks. Jadi, sisi pengajarannya malah terpinggirkan. Terakhir, pilar ketiga, keluarga. Nah, ini juga krusial. Keluarga digambarkan seolah melempar tanggung jawab pendidikan iman ini ke sekolah dan gereja. Jadi, ada semacam outsourcing tanggung jawab. Di rumah, metodenya menjadi sangat minimalis, mungkin hanya sekedar, yuk baca 1 bab dan selesai. Akibatnya, ada kekosongan yang besar di rumah. Nah, kalau ketiga pilar tadi sudah goyah, apa dong dampaknya? Peta ini menjelaskan konsekuensinya, baik yang langsung terasa sekarang, maupun yang akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Di sini kita bisa lihat perbedaannya dengan jelas. Ada dampak jangka pendek yang lebih ke arah krisis personal sehari-hari, dan ada kerusakan jangka panjang yang menyangkut krisis identitas dan institusinya itu sendiri. Ini pembagian yang cerdas sekali. Oke, kita bahas dampak masa kini dulu. Pertama, muncul yang namanya hermeneutika fortune cookie. Lucu ya istilahnya. Maksudnya, orang menggunakan teks suci hanya untuk mencari jawaban instan, seperti membuka kue keberuntungan tanpa peduli konteks. Ini bisa berujung pada manipulasi teologis dan dualisme, di mana kehidupan rohani dan kehidupan sehari-hari itu seperti 2 dunia yang terpisah. Tapi kalau kita lihat ke masa depan, dampaknya jauh lebih menyeramkan. Bisa terjadi eksodus, orang-orang mulai meninggalkan institusinya sendiri menjadi gagap, tidak bisa menjawab tantangan zaman, bisa juga muncul sinkretisme, kepercayaan menjadi campur aduk, dan yang paling parah, proses transmisi iman ke generasi selanjutnya bisa terputus total. Setelah melihat semua masalah tadi, mungkin kita jadi pesimis ya. Tapi tenang, peta ini tidak hanya membicarakan masalah. Justru bagian terbaiknya adalah peta ini menawarkan sebuah cetak biru, sebuah rencana pembaruan. Yuk kita lihat solusinya. Solusinya bukan hanya 1 jurus pamungkas, tapi sebuah strategi yang terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama, satukan pemain kuncinya. Orang tua dan para pemimpin muda di gereja harus bekerja sama. Langkah kedua, buat inisiatif yang taktis, misalnya membuat studi menjadi lebih keren, menggunakan alat bantu visual, atau membuat program mentoring antar teman sebaya. Dan langkah ketiga, yang paling penting, semua usaha ini harus dipusatkan pada 1 model pembelajaran harian yang baru. Dan jantung dari semua strategi ini ada di 1 konsep kunci, pembelajaran mikro atau micro-learning. Idenya sederhana tapi brilian. Bagaimana caranya mengintegrasikan pembelajaran ke dalam rutinitas harian? Melalui modul-modul kecil yang mudah dicerna. Contohnya, studi teks harian 7 menit. Jadi, belajar yang mendalam itu tidak lagi terasa berat, tapi menjadi kebiasaan kecil yang konsisten setiap hari.
Oke, kita sudah lihat masalahnya, akarnya, dampaknya, sampai solusinya. Jadi, apa sih pelajaran utama yang bisa kita petik dari semua ini? Sumber ini pada dasarnya berargumen kalau jalan keluar dari krisis ini adalah dengan bergeser. Dari sekedar memiliki informasi di permukaan, menjadi memiliki pemahaman yang mendalam dan kontekstual. Ini bukan hanya soal tahu, tapi soal paham. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang lebih besar, yang relevan untuk kita semua, tidak peduli apapun konteks kita. Di zaman di mana informasi ada di mana-mana dan melimpah ruah, apa strategi kita untuk benar-benar menjadi bijaksana? Bukan hanya menjadi pintar, tapi bijaksana. Nah, itu pertanyaan yang bagus untuk direnungkan.